Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah majelis ta'lim rahimakumullah. Pembahasan kita malam hari ini masih seputar akhlak tercela. Sub pembahasan kita adalah penghayal. Penghayal atau suka menghayal, ya. Suka kalau melamun, kadang mungkin namanya bantu ayam, namu ayam de aku tupang dago setiap. Jadi, ya, penghayal ini dalam bahasa agama juga disebut dengan at-tamanni. At-tamanni. Nah, itu bahasa, ya, bahasa Arabnya. Jadi ada yang menyebut suka menghayal, disebut juga dengan at-tamanni. Ada juga yang menyebut dengan berangan-angan. Nah, ini termasuk akhlak. Ya, memang tidak semua menghayal, tidak semua berangan-angan itu buruk. Ya, tidak semua angan-angan yang buruk. Ada angan-angan yang justru disuruh. Apa itu angan-angan yang disuruh? Berangan-angan menjadi orang kaya, lalu dengan kekayaan itu dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi berangan-angan untuk kebaikan boleh, bahkan dianjurkan. Ya, tapi yang mau kita bahas pada malam hari ini adalah angan-angan yang terlarang. Angan-angan yang tidak boleh. Bahkan angan-angan yang bisa jatuh kepada haram dan dosa. Dan Pak Ibu sekalian, angan-angan ini bahaya. Kalau tidak dikontrol, kalau dipaturian, ya, menghayal ini, orang-orang yang suka menghayal ini bahayanya berat. Di antaranya Pak Ibu sekalian, ya, orang kalau menghayal itu banyak-banyak tupang dagu, panjang pangananya Pak Ibu sekalian. Beko jangan sampai bantu ayam tadi, Pak. Ambo punya ternak ayam dulu. Ambo kalau ayam ambo tulah banyak paman, tuh dia aku namanya. Ujung-ujungnya stres ayam tuh, ujung-ujungnya mati. Nah, jadi orang-orang suka bamanong tupang dagu banyak menghayal tuh, ya, secara teori capek matinya. Ya, iya, walaupun soal ajal, soal kematian, soal ajal. Ya, nah, kenapa terjadi seperti itu? Ini yang mau kita bahas. Bapak Ibu sekalian, tentu pertanyaan pertama, menghayal yang dilarang itu apa saja? Ya, apa saja menghayal yang dilarang? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 79. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 79. Nanti bisa buka di rumah.
Ini ayat ini menceritakan tentang kaum Qarun. Ya. 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin 'azim. Maka keluarlah dia. Dia ini maksudnya Qarun. Ya, Qarun. Qarun siapa? Orang yang kaya raya pada masa Nabi Musa. Jadi maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Ya, dengan segala perhiasannya. Kalau bentuk gini, ya, yotonan paling mewah, baju yang paling mahal, aksesoris yang kalau istilah orang kini branded. Nah, kan tahu gak branded? Ya, barang merek. Sebenarnya barang merek saya sedonya. Tapi makasihnya merek terkenal. Ya. Walaupun ini hati-hati juga kita. Kadang merek saya terkenal, tapi barangnya enggak. Nah, KW-nya tempelnya saya situ. Ya. Samolo jemaah haji, jemaah umroh, payah haji, payah umroh, lalu bali sajadah, bali talakwang, bali aksesoris. Tak tulis di situ, di kuduaknya tuh, Made in Turki. Ya, tiba di Padang Panjang, nyopreso mana lah talakwang kok kiro di dia namanya dijahit bagian bawahnya tuh, tak tulis produksi sampai angke canduang. Di kuduaknya Made in Turki. Nah, cilik telekom ibu tuh di bawah tuh kan ada tuh kan. Nah, kadang bajai tapinya bentuk baju awak di bawah tuh. Nah, kadang nampak produk aslinya. Sama dengan produk-produk makanan. Produk ini misalnya diproduksi dari Thailand. Tapi kemudian disebarkan, diproduksi ulang oleh produsen dalam negeri. Sama aja motor. Honda. Ya, Yamaha. Siapa yang produksi? Jepang. Tapi nama galeh Indonesia. Ya, nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jepang payah mencari motor di Indonesia, motor sisi negara iyo. Nyujual ke Indonesia. Jadi kembali kepada yang tadi, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata. Jadi kaum Qarun ini melihat Qarun keluar seperti itu, lalu dia berkata, apa katanya? Sekiranya kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, ya, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi Pak Ibu sekalian, ya, melihat tafsir dari surah Al-Qasas ayat 79 kok. Jadi ceritanya seperti itu. Ketika Qarun keluar, orang mencaliaknya mencaliak Qarun yang luar biasa, yang kekayaannya luar biasa itu, orang-orang pikir, deh, kok bantu si Qarun kola den wah. Ya. Nyomang gua sampai menghayal. Ya. Ambo duduk ambo di Pajero Sport. Ya, yang haragonya. Nah, saya yang punya Pajero siko. Muratui. Muratui Pak Ji? Nah. Muratui. Jadi awak na biasa naik oplet kan? Nan naik namu pasar awak. Misalnya anggu kan? Pabayang lah naik Pajero. Kok serupa tu ambo naik Pajero. Ya, ambo duduk di belakang setir. Lama ngari lo tangannya kan? Duduk sinur di sebelah. Ya, anak-anak duduk belakang waduh. Tabayang dia sekali itu. Sekiranya, nah kan itu bahasanya. Sekiranya kita ini seperti Qarun. Ya. Itu.
Jadi kalau sekiranya saya seperti ini Qarun, iku yo sambil senyum-senyumnya lawat pikir. Padahal dia tidak bekerja keras untuk mendapatkan itu. Nanya kerajaannya apa? Menghayal. Ya. Apa ibu sekalian, menghayal serupa itu tidak boleh, walaupun ya tidak mengandung dosa. Nah, ya. Catatan lagi, menghayal serupa itu dilarang, tak boleh walaupun tidak mengandung dosa. Kok dilarang? Karena tidak ada manfaat. Biar hari. Sama jo, dulu pernah aku cerita menghayal tukang cindu. Jadi buat cindu, lalu dorong gerobak cindu keliling padang panjang dek lapane, lalu berhenti tempat nanti dua, lalu asam dah tukang cindu. Kok tak jual lah cindu, ku habis lah ku di Bali lah ayam batino gak duit ku, ayam jantan gak siku. Ya, bataluonyo lagak 5 balik taluo maram ayam ku kan. Nah, tutulah beranak banyak dibuat kandang cek leka kadang. Lah banyak ayam awak. Nah, sudah itulah banyak ayam dijual di Bali, kambing batino gak duit ku, kambing jantan gak siku. Lah banyak lo kambing ko di Bali Jawi. Jawi lah banyak dijual di Bali Onda baru. Ya. Taba yang senyum-senyum sedang kata kalau ngelecin dua. Ya, Onda di Bali si Nur mengecek Onda baru ada apa iraun lawak kok. Tapi Danau Singkara petang-petang hari. Ya, apek lah. Diengkolnya lah Onda baru. Kira nanti engkol garobak cindu, taserak cindu, abi cindu ko. Lah, nan Onda ndak jadi tabali, nan ayam ndak tibo, justru garobak cindu lagi. Nah itu menghayal tukang cindu namanya tuh. Ya. Nah, ini sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, menghayal yang seperti ini dilarang, walaupun tidak sampai jatuh kepada dosa. Dulu menghayal, namanya lain tak lo sampai berdosa gara-gara menghayal tu dah. Tapi biar hari saya ranggai menghayal balik mudo. Kiro-kiro kita nak hadir ku ada tak? Awak umur 60-an, rambut di kepala lah mulai putih, kulit lah mulai karinyui. Orang mengecek lacok tak kadang. Orang awak mencalik ke orang lacok kabu. Apa ngana? Nak balik mudo. Gara-gara tu pulang dari Musaji Nurul Amri basobo jo kawan lalamu ndak baso. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Kok tambah mudo Bu Haji nampak dia ambo. Ada ulah kecek tadi tiba di rumah. Iyalah. Iyo mungkin baca lihat-lihat di muka kacau. Lah senyum-senyum seorang. Iyo gak dia mah. Iyo mudo wak mah. Piciang-piciangan mata. Kok mudo dan balik antara. Ya. Kok mudo dan balik anda. Mu ikut apa pajak lah reko. Menghayal. Ya. Jadi menghayal sesuatu yang tidak rasional dan tidak realistis. Tidak rasional. Kecil orang laika mungkin karisya. Ada orang yang serupa itu. Ada. Lain tak pernah lo awak serupa itu. Menghayalkan sesuatu yang tak mungkin, tak realistis. Kalau dek Tuhan kun fayakun saja mah. Ya, misal Pak Ibu sekalian, misalnya bentuk awak apa? Hayalan di ambo kok menjadi wali kota lah besok, entah. Jadi Pak RT tak pernah jadi wali kota nanti kana.
warat tingginya tak. Kaci awak, wah lu nak mungkin loh. Kalau kun fayakun kaci Allah dah mungkin saya itu. Nih Bapak Ibu sekalian, menghayal sesuatu yang tidak rasional, yang tidak realistis. Ya. Kadang-kadang Pak Ibu sekalian tenggelam dalam hayalan dalam waktu yang berlama-lama. Kadang orang ka lalok dan dibaca ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca qul a'udzu birabbin nas 3 kali, baca ayat kursi, kemudian nya berdoa. Tapi ada dolonya ndak nyalinya lah. Namanya gari-gari loteng tuh. Kasau. Lamo mancaliak kate. Ala nan dipikiannya. Ya leh. Ya, panjang penganannya. Panjang angan-angannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini namanya menghayal sesuatu, ya, berangan-angan kepada sesuatu, mengharapkan sesuatu yang sabananya nyaris mustahil terjadi, tapi itu nyo pikir-pikiran yo. Ini dilarang tapi tidak sampai mengandung dosa. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin jemaah rahimakumullah, tapi ada menghayal sudahlah terlarang, dia mengandung dosa. Ya. Terlarang mengandung dosa. Apa itu? Ya, ini hati-hati kita menghayalkan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang bukan halal bagi kita. Ya, dan apalagi sampai menghayalkan, mohon maaf, menghayalkan melakukan satu perbuatan yang layaknya dilakukan oleh suami dan istri. Ya, ada dulu lagu, kamu tak tahu apa mana lagu itu dah. Namanya dosakah aku bila namanya tuh bila berpikir tentang puan tuh lah, pokoknya lagu Melayu deh. Ya, kamu tak lo pandai melagu itu, aku nak jalin apa, cuma pernah ada syairnya itu. Ya, jadi seakan-akan dia bertanya, dosakah mbo kecilnya kalau namanya tuh menghayalkan engkau wahai perempuan. Ya. Kalau yang dihayalkan itu adalah perempuan yang tidak halal, ya, maka dia jatuh kepada dosa. Jadi ibu, kalau yang dihayalkan kau suaminya, wah, tidak tercelah. Suami kau sedang di Jakarta, wah, sedang di Padang Panjang, dah kanalah apa kau batu bang dah gua. Baanyo mandi, dah kana dan apa kau lamu bananya pula. Ya, tidak apa-apa. Yang dihayalkan sah. Tapi kalau yang dihayalkan kok batu kang beraguk pak de, dan itulah tadi tu aduh tetangga baru na lalu kungko tadi itu kanak-kanak ada dan tu lah. Jadi yang dihayalkan siapa? Yang tidak halal. Apalagi mohon maaf Ibu sekalian sampai menghayalkan satu perbuatan yang layaknya hanya dilakukan oleh suami dan istri. Mohon maaf, jangankan menghayalkan hubungan badan, menghayalkan misalnya kok bo paci lah tangan si anu tu bobonya berjalan, bobonya duduk, bobo ikut. Ya, Bapak Ibu sekalian, berpegangan tangan dengan sesuatu yang tidak boleh. Atau bergoncengan naik mobil berdua dengan pasangan yang tidak boleh. Ya, apa dasarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Apa itu kata Nabi? Zina mata dengan melihat. Zina lisan dengan ucapan. Zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat. Jadi dan zina Bapak Ibu sekalian bukan hanya terjadi,
Ya. Jadi zina itu Pak Ibu sekalian bertemu laki-laki dengan perempuan melakukan perbuatan zina. Bukan hanya itu yang zina, tapi apabila dia menghayalkan seorang perempuan yang bukan istrinya yang sah, hayalkan, ya, maka dia sudah termasuk orang yang berzina. Nauzubillah. Nah, inilah Pak Ibu sekalian. Makanya kita akan sampai di situ yang mesti kita hindari supaya jangan terjadi perbuatan tercela itu. Nah, inilah. Jadi Pak Ibu sekalian, jadi ada setidaknya 2 kategori tadi, ya, menghayal yang dilarang itu. Yang satu dilarang tapi tidak sampai jatuh kepada dosa, tapi hanya merugikan kita. Tapi yang kedua ini dia menjatuh kepada dosa. Bapak Ibu sekalian, apa dampaknya kalau orang yang suka menghayal terus-terusan menghayal? Ya, sontak-sontak menghayal, duduk menghayal, di kantor menghayal, ya pokoknya di masa saja menghayal. Kadang ada sedang mendengar ceramah menghayal juga, sedang mendengar arahan pimpinan menghayal juga. Ya, ini penyakit barik tuh. Awak masing-masing tentu punya punya jawaban masing-masing. Awak termasuk kategori orang yang suka menghayal atau tidak? Apa dampak? 1. Secara medis, orang yang suka menghayal akan terjadi gangguan pada sarafnya. Jadi kalau awak acok menghayal, di paturian lama-lama menghayal, terjadi kerusakan pada saraf kita. Kalau saraf sudah rusak, ya, kemudian apa lagi? Urek kepalanya tagang, lalu kepalanya pusing. Ya, jadi Pak Ibu sekalian, kalau aco awak sakit kepala, aco cuba preso, aco nak menghayal. Eko nak pasti juga. Soalnya aco kalau sakit kepala, cuba mana tahu awak sering menghayal. Ya, karena menghayal bisa mengganggu kepada syaraf, urat kepala, ya, bisa jadi pusing. Ya, nyobeko bilonyo baru terasa pusingnya ketika lah tersadar dari hayalannya. Sedang lama-lama menghayalnya kaji kawan baru tak kaji. Kadang-kadang baru timbul yang kepala. Ya. Apalagi dampak kalau menghayal ni Pak Ibu sekalian, dampak buruknya apa? Waktu terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia waktu kita. Harusnya kita bisa bekerja, melahirkan sesuatu yang produktif, melahirkan sesuatu yang bermanfaat, tetapi karena kita bisanya untuk menghayal, maka banyak yang sia-sia, tidak dapat hasil. Semua yang bentuk cerita tukang cindu tadi kan, dek gara-gara menghayal, bukannya balabu, bukannya tabali jawi, tabali kambing, tabali motor, justru cindu tadi lah kasera, pambali bare nak doleh. Kan sio-sio karena jodoh menghayal tu. Ya. Dan kalau orang menghayal kok kira-kira banyak duduk, banyak tagak, banyak lari. Ada ndak orang menghayal sambil berlari, nyolari itu kan hanya menghayal, ada ndak? Orang menghayal pasti duduk, ya, malehnya tumbuh, ya, maleh sangat. Kalau tak ada orang lain Pak Ibu sekalian hanyalah duduk, ala basanda, ala batupang lagu. Leh kadang-kadang pacik pena tapi mereka, ala takaluk-kaluk dan menghayal. Ya, jadi banyak waktunya yang terbuang sia-sia. Itu pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi husn illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia banyak yang merugi. Apa salah satu yang membuat manusia banyak merugi? Karena dia membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaat, yaitu menghayal. Ya, mbak kabar bermanfaat, anak dapat dengan menghayal. Tidak ada yang dapat dengan menghayal. Ya, mestinya kalau ingin dapatkan sesuatu, dapatkan dia dengan bekerja.
dengan berikhtiar, berusaha. Ya, misalnya orang taraga kayo, pak caranya pagi hari lai nyola pai. Kondak taraga kayo, kadai buka pukul 10. Lai taraga kayo, pai ka sawah pukul 10. Baru kali cangku 2 kali cangku, ya, ngatu hari lah mulai taga. Hanyalah dulunya pulau balik. Awak taraga kayo, tapi pemalih karajo. Nyo bantu film. Nah, kau hati-hati anak-anak nonton film. Ada film banyak penuh dengan khayalan. Ada film namanya Bakawan Jojin. Oh. Atunya Jin dan Jun. Sudah itu Aladin, nyo gosok-gosoknya lah. Cerek ajaib kok. Keluarlah jinku. Wahai Tuan Jin, tolong bantu saya. Ikut film yang tak mendidik sama sekali. Film yang mengajarkan anak menghayal. Cuma lah lihat anak tu. Atau film robot-robot pun hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nyo menghayal. Ada film mau waktu ketik-ketik tekan atau film bisa orang tabang. Ya, bisa orang tabang. Atau dulu film Islam lu filmnya tuh. Wah, iku yo santiang ilmunya kan. Oh, keluar dari tapak tangannya ko namanya api asok putih. Lalu ada jin situ. Tak capak. Coba lah anak-anak ketik-ketik santiangnya bawa anakmu macam tu santiangnya bi. Oh, carilah tu hebatnya tu Film yang membuat orang menghayal. Ya, harusnya apa Ibu sekalian, bikinlah film yang membuat orang termotivasi untuk bekerja, bukan termotivasi untuk menghayal. Kasihan awak lembaga sensor film, yang buat film orang sembarang sih, itu jadi film menghayal. Ya, Pak Ibu sekalian, nah, ini banyak. Sehingga Pak Ibu sekalian, jadilah kadang-kadang kita masyarakat Indonesia ini sejahtera dalam hayalan. Lai sejahtera, lai bilo dalam hayalan. Lai makmur, lai bilo dalam hayalan. Lamang hayal si awak Indonesia ko gemah ripah loh jinawi toto tentram kertora harjo. Kemudian adolo lagu namanya Lautan Susu. Woi, rasuana gariwa ko rasu ngomonglah sejahtera mana itu padahal banyak macai. Banyak narasai. Batu. Karena penuh dengan hayalan saja. Ya, kadang-kadang memang Pak Ibu sekalian orang-orang tertentu pun menyuruh kita menghayal untuk sesuatu yang tak pasti. Apa misalnya Pak Ibu sekalian, disuruh lawa dulu ada namanya SDSB. Nah, itu sawananya judi yang suruh menghayal tu. Ambo kok dape angko keluar angko ampe angko beko ande. Ambo dulu untuk ketik-ketik nyo tiap pagi besok jo pak punya tanya barasian ang malam tadi kecek kawakan kok pak tanya barasian den malam pokoknya barasian ang malam tadi awak barasian mengajar layang-layang pak oh keceknya uangkonyo sekian mah hanya pasang besok kalau keluar awak ang dan lagi piti deh kalau apa ibu sekalian ini jemaah rahimakumullah apalagi dampaknya kalau orang suka menghayal lesu, tidak ada gairah, ya, tidak ada gairah tu dah, lesu saja, bawaannya bawaan orang mati je, gimana tak? Ini dalam hayalan saya segala sesuatu, ujung-ujungnya awak takut yang bantu ayam tadi itu, banyak menghayal, banyak tupang dagu, ujung-ujungnya dia aku, kalau dia aku mati dalam hayalan. Tapi apa puncak dari semua dampak buruk dari menghayal ini? Yang tadi itu kita jatuh terjerumus ke dalam dosa. Kalau sering-sering menghayalkan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, bertumpuk-tumpuk dosa kita. Ya banyak dosa batu. Kalau menghayalkan sesuatu yang tak boleh. Ya, ini bahayanya. Coba rahimakumullah, lalu bagaimana caranya supaya terhindar dari suka menghayal, terjauh dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Bagaimana caranya?
Di antaranya Bapak Ibu sekalian, satu, jangan suka menyendiri tanpa ada kegiatan positif. Ya, satu. Jadi jangan suka awak surang-surang tanpa ada kegiatan positif. Makasihnya kalau awak pun ke surang, misalnya makanya surang sambil berzikir, Astagfirullahaladzim, 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 surang-surang tak masalah. Atau dia surang sambil buka Al-Quran, banyak-banyak ngaji, baca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tak apa-apa. Tapi kalau surang-surang menyendiri, tidak ada kegiatan, aku yang akan berujung kepada hayalan. Jadi banyak duduk awak seorang saya tidak manga-manga. Nah, awak akan sampai ke menghayal tadi. Ya. Jadi di rumah ibu dan bapak sekalian bentuk awak partai-partai lansia kok. Nah, jadi cari kesibukan, cari kegiatan. Jadi jangan banyak misalnya apa lapai karajo, tinggal awak seorang, anak jauh, cucu jauh, kadang takana tuh, ya tapi pikir aja itu, abah ubeknya cari kegiatan, kegiatan banyak. Salah satunya yang dianjurkan Pak Ibu sekalian yang tadi itu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ngaji, atau mungkin bisa baca buku, ya. Baca buku, jangan membaca buku yang penuh dengan romantisme. Mohon maaf, sekali-sekali untuk hiburan, untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang halal boleh. Tapi acok-acok membaca, ya kalau istilahnya novel, beko tabau kasih tulu awak membaca tuh. Atau makanya anak-anak muda baca novel bisa khatam dalam semalam. Ya. Batu. Karena ceritonya tuh kadang-kadang tak bawa dia ke badan dirinya. Nyo lama rasul tuh, rasul-rasul lainnya loh. Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi isi waktu dengan hal-hal yang positif. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari kebiasaan buruk ini. Ya, kalaupun berangan-anganlah menjadi orang soleh, berangan-anganlah menjadi orang dermawan, ya, berangan-anganlah menjadi segala sesuatu yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan berhenti dengan hanya berangan-angan, tapi harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Demikian saja Bapak Ibu sekalian, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.